Shalom, jumpa kembali dengan saya Anton Siswanto. Hari ini kita akan belajar sebuah kisah inspiratif yang berjudul Action, Action, dan Action. Saya teringat dengan sebuah kisah yang sangat menyentuh perasaan saya. Suatu saat ada seorang ibu karena miskin dan tidak punya uang, dia terpaksa melahirkan di pintu gerbang dari sebuah sekolah. Anak laki-laki tadi lahir dan tumbuh besar menjadi seorang anak yang baik. Tetapi beberapa saat ketika masa kecilnya, anak tadi mempunyai gangguan dengan syaraf mata dan syaraf wajahnya, sehingga wajahnya tidak simetris atau condong miring sebelah. Anak tadi tumbuh menjadi anak yang besar, yang punya satu impian bahwa ia ingin menjadi seorang pemain film yang terkenal. Waktu pun berlalu, dia pun mengambil banyak kursus-kursus acting, kursus-kursus untuk menunjang dia menjadi aktor yang terkenal. Tapi karena wajahnya tidak simetris, ditambah dengan cara bicaranya yang gagap, dia tidak pernah diterima untuk menjadi bagian dari sebuah film, apalagi menjadi seorang bintang film. Untuk mendapatkan peran-peran kecil atau peran-peran pengganti atau peran-peran yang hampir tidak ada artinya, dia harus menunggu dan tidak mau pulang di depan pintu dari direktur dari sebuah film. Sehingga akhirnya direktur itu pun menjadi kasihan karena diteror terus. Akhirnya dia diberikan peran-peran kecil. Istrinya menyarankan dia untuk melupakan segala impian gilanya menjadi seorang aktor karena hidup dalam kemiskinan dan dia tidak punya pekerjaan yang tetap. Selain terus bermimpi menjadi seorang bintang film, istrinya menggugat cerai dan meninggalkan dia. Di suatu saat di mana orang ini mengalami titik terendah dalam hidupnya, di suatu musim dingin, dia menonton sebuah tayangan tinju yang menggetarkan hatinya. Karena itu orang ini melihat suatu pertandingan tinju antara Muhammad Ali dan Chuck Wepner. Chuck Wepner adalah petinju yang dijuluki ayam sayur. Dia diprediksi bahwa tidak akan bisa bertahan lebih dari 3 ronde menghadapi Muhammad Ali, sang legendaris tinju. Akan tetapi apa yang terjadi? Ketika Chuck Wepner dipukul rubuh, dia bangun lagi. Ketika dipukul rubuh, dia bangun lagi. Ketika dipukul rubuh, dia bangun lagi. Waktu itu belum ada peraturan bahwa 3 kali dipukul rubuh harus berhenti atau KO. Karena itu tetap melanjutkan pertandingannya. Dan Chuck Wepner ini bisa menyelesaikan 15 ronde, sekalipun ia akhirnya kalah dengan angka yang mutlak. Tapi ternyata dia menunjukkan keteguhan hatinya. Dia tidak bisa dipukul rubuh oleh Muhammad Ali. Ketika menonton pertandingan tinju ini, orang ini sangat termotivasi. Dia pun selama 72 jam nonstop menulis sebuah naskah film yang menurut dia sangat bagus dan sangat dramatisir. Ia menawarkan dari satu produser ke produser yang lain naskah film ini untuk dijadikan sebuah film layar lebar. Sebuah sumber menyebutkan bahwa dia melakukan 1855 kali membawa naskah film ke produser-produser yang ada di negaranya. Ketika ia diterima oleh sebuah produser film, dan produser film itu mengatakan oke, produser film itu mengatakan, kami akan mempertimbangkan dan mencoba memproduksi filmnya. Waktu itu dia diberi tawaran $70.000 sebagai penulis skenario film tadi. Namun orang ini mengatakan, saya tidak ingin hanya menjadi seorang penulis skenario film, tetapi saya juga ingin menjadi seorang aktor utama dari film yang saya tulis naskahnya. Si produser tadi mengatakan, no, kamu cukup menjadi seorang penulis skenario film. Kamu tidak perlu menjadi seorang aktor. Akhirnya perdebatan pun berlangsung. Si produser katakan, oke, saya berikan Anda pilihan. Anda ambil atau tinggalkan. Si orang tadi mengatakan, saya tinggalkan. Selang beberapa saat kemudian, si produser film tadi memanggil orang itu tadi. Oke, suruhlah panggil orang tadi. Ketika bertemu lagi, hal pertama yang ditanyakan oleh penulis naskah skenario itu adalah, I am the actor or no? Si produser katakan, no, you are not the actor. Tetapi tawarannya kami akan menjadi $225.000. Take it or leave it. Orang tadi katakan, leave it. Akhirnya beberapa saat kemudian, produser itu memanggil kembali orang ini dan berkata, oke, kami naikkan tawarannya menjadi $500.000. Take it or leave it. Orang tadi berkata, I am the actor or no? Si produser tadi katakan, no, you are not the actor.
kamu hanyalah seorang penulis naskah skenario film. Orang tadi mengatakan leave it, dan dia pulang kembali. Singkat cerita, tawaran ini dinaikkan menjadi 1 juta US dollar. Orang tadi tetap ngotot bahwa dia harus menjadi seorang pemeran utama dalam naskah yang dia tulis. Akhirnya, si produser tadi menyerah. Dia berkata, oke, kamu menjadi aktor dari film ini, tetapi kamu hanya dibayar 30.000 US dollar. Dan sistemnya adalah bagi hasil. Kalau ada keuntungan, maka kamu akan mendapat uang lebih banyak. Film tadi pun dibuat dengan budget maksimal 1 juta US dollar. Sekalipun pada waktu itu film itu adalah termasuk dengan budget rendah, yaitu hanya 1 juta US dollar, dan dibintangi aktor yang tidak terkenal. Tetapi film itu akhirnya meledak di pasaran dan menghasilkan uang senilai 200 juta US dollar atau 200 kali lipat dari biaya produksi film tersebut. Apakah Anda tahu siapa orang yang punya keteguhan hati yang luar biasa itu? Film ini berjudul Rocky, dan orang tadi itu bernama Sylvester Stallone. Rocky 1, 2, 3, 4, dan 5 dibintangi oleh Sylvester Stallone. Dan Sylvester Stallone kita tahu adalah seorang aktor yang sangat terkenal di dunia, yang juga berperan dalam film Expendables 1, 2, dan 3, dan di Escape Plan 1, 2, dan 3. Semuanya berawal dari keteguhan hati dan action yang tidak pernah berhenti. Saya belajar dari kisah ini, yaitu yang pertama, saat ada kesulitan datang, tetaplah bersabar untuk menghadapinya. Yang kedua, saat mempunyai impian yang besar, tetaplah berjuang menuju impian itu dengan sebuah semangat baja. Yang ketiga, action, action, dan action. Tetaplah melakukan sebuah langkah kecil setiap hari untuk memperoleh mimpi atau visi dari panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap kita orang-orang percaya. Dan mari bagikanlah video tayangan ini kepada saudara-saudara kita atau teman-teman kita, supaya mereka pun memperoleh berkat yang sama seperti kita. Dan jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.